Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepada kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh karunia yang telah Allah berikan kepada kita itu terus bisa kita syukuri dan terus menjadi rahmat bagi kita. Jangan sampai apa yang telah Allah karuniakan kepada kita justru menjadi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita pun berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat yang kita ucapkan ini akan bertambah cinta kita kepada beliau, dan kita berharap cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan dan beliau pun mencintai kita. Sehingga nanti di hari akhirat nanti beliau tidak mengusir kita, dan di hari akhirat nanti beliau insyaallah akan memberikan syafaat kepada kita, akan menolong kita di saat tidak ada yang dapat menolong kecuali oleh pertolongan-pertolongan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mahasiswa Universitas Syah Kuala yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas satu judul yang menarik, yaitu penampilan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Penampilan adalah sesuatu yang membuat orang menjadi disukai atau tidak. Ya, tentunya kita sangat paham kenapa banyak anak-anak muda yang berpenampilan kadang-kadang rapi, karena dia ingin yang rapi-rapi tengok pada dia. Sebaliknya ada juga anak-anak muda yang berpenampilan lusuh. Kenapa? Karena yang lusuh-lusuh ingin suka kepada dia. Adik-adik bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah. Allah itu indah, jamil. Memang jamil ini tidak disebutkan dalam Asmaul Husna, tetapi dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu indah dan Allah menyukai yang indah-indah. Oleh karenanya adik-adik yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ini indah versi Allah Subhanahu wa taala. Bukan indah versinya si Fatimah, bukan juga indah versi si John. Kalau indah versi si John atau Fatimah, tentu kita harus tanya pada bagaimana si John suka, bagaimana Fatimah suka. Tetapi indah yang diinginkan di sini indah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penampilan bagaimana sebenarnya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah melalui lidah Rasulnya yang mulia telah menetapkan bagaimana seseorang itu seharusnya berpenampilan. Penampilan yang diinginkan di sini bukan sekedar penampilan lahir saja, tetapi sampai kepada penampilan batin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih melihat hati kita, lebih melihat amalan-amalan batin kita daripada amalan-amalan zahir kita. Oleh karenanya adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menggarisbawahi, perlu kita memenuhi bagaimana seharusnya kita berpenampilan. Karena yang akan menilai, yang akan menyukai ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kriterianya kriteria Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Adik-adik bukan Allah Subhanahu wa taala, secara zahir Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagaimana seorang berpenampilan. Bahwa yang diinginkan itu adalah penampilan-penampilan yang sesuai dengan syar'i secara zahir dulu. Apa itu? Bahwa penampilannya itu menutup aurat dengan sempurna. Bagaimana kriteria menutup aurat itu? Yang pertama, bahwa dia menutup anggota aurat yang seharusnya ditutup. Ini masih pembahasan syariat ini. Bahwa kita bagi seorang laki-laki menutup aurat sekurang-kurangnya pusat lutut, itu aurat ya. Tapi kalau Anda ke kampus terus
pakai celana yang menutup aurat ke lutut, lantas masuk kampus kuliah, ini Anda nanti bermasalah. Tapi kita belum bahas ke sana insyaallah. Ya, yang pertama menutup aurat secara perintah agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulnya menetapkan bagaimana bahwa aurat yang kita tutup itu tidak terbuka sebahagian, kemudian tidak tertutup sebahagian. Ya, bagaimana kita lihat hari ini banyak wanita yang seharusnya menutup aurat seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangannya, tapi kemudian apa yang terjadi? Bajunya pendek sehingga pinggangnya nampak, jilbabnya diikat sehingga sedikit daripada dada atau lehernya nampak. Ini namanya menutup sebahagian, membuka sebahagian. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi perempuan wajib memakai kaos kaki. Adik-adik yang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kemudian bahwa pakaian yang dipakaikan itu, penampilan yang kita tampilkan itu adalah tidak tipis, tidak membuat bayang-bayang. Jangan sampai kita menggunakan pakaian yang tipis setelah menutup aurat, tapi kulit kita sendiri nampak. Nah, ini namanya pakaian yang tipis. Kemudian yang keempat, pakaian itu tidak membentuk anggota tubuh. Jadi bukan membungkus tubuh, tetapi menutup tubuh. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan, pakaiannya itu jangan sampai membentuk lekuk-lekuk tubuhnya sendiri. Kita lihat dia sudah berjilbab, kita lihat dia sudah menutup semuanya, tetapi sebenarnya dia telanjang. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bahwa pakaian yang kita gunakan itu tidak menyerupai lawan jenis. Artinya laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan dan perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, karena ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ada yang bukan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, bahwa pakaian yang kita pakai itu tidak menyerupai pakaian orang kafir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti suatu kaum, maka kita dari kaum itu sendiri, dimasukkan dalam golongan kaum itu. Ini baru pakaian. Apakah penampilan itu semata-mata pakaian? Bukan. Penampilan itu juga menyangkut dengan rambut kita. Ya, tentu wanita karena rambutnya tertutup tidak begitu masalah. Akan tetapi sependek-pendek rambut wanita tidak boleh kurang daripada bahunya. Sepanjang-panjang rambut laki-laki tidak boleh melebihi bahunya. Kenapa? Kembali kepada persyaratan yang nomor 5 tadi. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ada yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Tentu persyaratan demikian itu ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Misalnya bahwa kalau wanita itu berpenyakit, kalau rambutnya panjang, susah diurus, maka tentu ini ada ruksah, ada keringanan baginya. Tapi tentu tidak ada keringanan bagi laki-laki. Si fulan tuh kalau nggak panjang rambutnya sakit dia. Ini nggak ada ini. Jangan pula laki-laki nanti buat alasan pula ya. Kenapa panjang rambut? Aku kalau nggak panjang-panjang dikit susah. Ini nggak ya. Tapi kalau perempuan tadi terpaksa dipendekkan karena ada penyakit kanker, karena kudu cinta pula sama perempuan ini nggak mau lepas. Terpaksa dipotain sekali dulu kan, biar hutannya itu kembali gundul, kemudian tumbuh rambut yang baru. Kemudian ada yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pula larangan-larangan yang lain. Misalnya bagi laki-laki tidak isbal. Apa itu isbal? Melewati tumit. Nah, tentu persoalan isbal ini ya juga harus kita gunakan dengan prinsip-prinsip
kaedah-kaedah yang benar, bahwa tidak dituduh isbal orang yang di dalam hatinya tidak ada kesombongan. Nah, adik-adik bukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lihat dari atas sampai ke bawah, maka kadang-kadang ada pula persyaratan yang berhubungan dengan batin seseorang. Apa itu? Bahwa pakaian yang kita gunakan ini bukan untuk kesombongan. Karena begitu pakaian kita dengan kesombongan, sampai jalan kita pun sudah mereng sebelah karena gayanya itu, ini menyebabkan datangnya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Karena ketika kita memakai pakaian untuk menunjukkan bahwa aku orang kaya, maka Allah benci. Karena tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pakai pakaian ini kita lihat-lihat tempat pula. Ya. Jangan ketika kita jangan sombong. Berarti saya pakai baju lusuh aja lah. Padahal kita mau ke masjid. Padahal kita mau ke kampus. Padahal kita mau ketemu kawan-kawan. Pakai udah bajunya lusuh, bau lagi. 1 menit dekat dia bersin, 2 menit pingsan, 3 menit mati. Ini juga nggak benar. Artinya Islam ini pertengahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul umuri awsaduha. Sebaik-baik urusan yang pertengahan semuanya. Menggunakan pakaian pun yang pertengahan. Kalaupun kita menggunakan pakaian yang mahal, tidak masalah kalau memang sesuai dengan kita. Tetapi bagi orang miskin, sengaja biar orang lain tahu bahwa saya ini orang kaya, maka kita gunakan pakaian orang lain atau pakaian yang mahal. Ini justru membohongi diri sendiri dan ini tidak diizinkan. Sama dengan masalah membohongi ini, misalnya wanita yang sebenarnya dia itu pendek, ya, menggunakan sepatu yang berhak tinggi, biar kesan yang muncul adalah dia itu tinggi. Sebenarnya dia itu 145 kotor, tapi pakai sepatu yang haknya 10 cm kan, jadi 155 kan. Maaf ya, 10 cm ya. Tapi gitulah kira-kira adik-adik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan pakaian yang sesuai dengan kita. Ini masih sombong, ini masih berhubungan dengan batin seseorang. Makanya sidang adik-adik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan betul apa yang kita gunakan, kita pakai, yang kita tampilkan. Ketika kita memakai pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan kita, maka tentu ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu selain daripada tidak adanya sombong dalam hati kita, kita perhatikan juga bahwa pakaian yang kita gunakan itu kita sesuaikan dengan tempatnya. Jangan pergi ke masjid, bajunya bertulisan-tulisan. Emangnya gue pikirin itu urusan elo. Pas orang takbir Allahu Akbar terbaca, emangnya gue pikirin itu urusan elo. Ini enggak cocok. Bukan dilarang menggunakan pakaian-pakaian yang bertulisan, tetapi tidak kita bawa ke dalam salat. Maka di sana orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang menyebabkan orang lain terganggu salatnya, maka dihukumi kepada makruh, walaupun tidak sampai kepada haram. Tapi kalau terus-menerus menggunakan pakaian-pakaian seperti itu, tahulah seharusnya ini kan kita pergi ke masjid. Maka kalau kita bahkan dikatakan kepada dalam sebuah hadis, kalau nggak salah ayat, dikatakan bahwa hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Dikatakan kepada ya Bani Adam, kalau kita menggunakan, pakailah pakaian yang bagus kalau kita memasuki masjid. Adik-adik dengan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada pakaian yang bagus ketika kita memasuki masjid, menggunakan wangi-wangian, ya, sehingga kita tahu tempatnya ini adalah tempat yang dimuliakan. Terus kalau pergi ke kondangan bagaimana pula?
tetap jangan karena kondangan, tetap kita perhatikan bahwa pakaian itu dalam kategori pakaian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mungkin Allah Subhanahu wa taala, penampilan tidak hanya diukur dari pakaian, tetapi diukur juga dari cara kita bertutur kata, diukur juga dari tata cara kita berjalan. Makanya bagaimana kita bertutur kata, bertutur katalah dengan tutur kata yang lemah lembut. Jangan sampai tutur kata kita itu menyakitkan orang lain. Jangan sampai tutur kata kita itu menimbulkan kegaduhan bagi orang lain. Bahkan dikatakan jangan sampai kita seperti suara keledai. Dalam surah Luqman dikatakan demikian kan? Dan sesungguhnya yang paling jelek suara adalah suara keledai. Ini adalah bagian daripada penampilan, bagian daripada pergaulan kita. Karena orang akan menilai kita bagaimana dari gerak-gerik kita. Tentunya anak-anakku semuanya, mahasiswaku semuanya yang kuliah di Universitas Syekh Kuala ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib memperbaiki tutur kata kita, sehingga insya Allah ketika kita berkeluarga pun nanti kita akan menjadi orang-orang yang bertutur kata dengan lemah lembut. Kemudian cara jalan kita, janganlah jalan itu untuk menunjukkan kesombongan, jalanlah dengan santun. Sehingga apa? Karena wala tamsi fil ardi maraha, jangan sampai kita jalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan kita, cara duduk kita, cara berpakaian kita, cara tutur kata kita, ini adalah sesuatu yang kita usahakan semuanya mendatangkan ridha Allah. Maka dari semua itu, setiap perbuatan yang berhubungan dengan hal ini selalu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan apapun yang kita lakukan adalah untuk mencari ridha Allah, yang menyebabkan Allah menyukai kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai bahan subuh education bagi Anda semua. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.